Halo, kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin contoh dari financial modeling. Kira-kira buat apa saja sih financial modeling supaya kalian lebih tahu gambaran mengenai apa gunanya financial modeling, lalu kira-kira kita penerapannya di mana saja. Nah, sebelumnya kita udah ngomongin kira-kira apa itu financial modeling, siapa yang menggunakan. Kita ambil contohnya, kira-kira penerapannya ada di mana saja. Yang pertama di sini bisa dikatakan sebagai project finance models. Jadi ini yang nanti berkaitan dengan dua hal, yaitu ada hutang sama piutang. Maksudnya gimana? Yang pertama, kalau dari segi hutang, misal nih teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan atau bisnis apapun itu. Nah, kalian ingin memutuskan, oke, saya pengen ambil hutang deh. Nah, kalau misalnya ada hutang itu kan ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Hutang kita gimana? Gimana nanti kemampuan bayar kita? Lalu harus berapa banyak hutangnya? Lalu nanti bunganya gimana? Pajaknya gimana? Nah, dengan adanya financial modeling kita akan lebih tahu bagaimana nanti secara keseluruhannya seperti apa. Gimana jumlahnya? Lalu nanti berapa banyaknya? Lalu nanti bagaimana cara bayarnya? Pendapatan kita dari mana saja untuk membayarnya itu nanti akan tergambarkan di financial modeling. Nah, kalau tadi kita pinjam, nah kasus yang kedua ini adalah kalau misalnya nanti kita meminjamkan atau bisa dikatakan sebagai piutang, atau gambarannya lagi kalau misalnya terjadi penjualan secara kredit, maka akan timbul yang namanya piutang. Nah, kalau misalnya timbul piutang ini nanti kan kaitannya kapan piutang itu terbayarkan, kapan nanti misalnya kita harus menunggu berapa lama, berapa banyak dana yang harus kita siapkan di saat kita nggak dapat penghasilan dari piutang, atau gimana kasusnya nanti kalau misalnya ada piutang tidak terbayarkan. Nah, itu juga akan tergambarkan dari yang namanya financial modeling. Nah, contoh yang kedua adalah pricing model. Ini akan berkaitan dengan bagaimana penentuan harga dari sisi produk. Kan gini, kalau misalnya kalian mau menentukan harga kan nggak bisa nih menentukan harga, ya udahlah harganya segini aja, kita naikkan berapa persen. Tidak semudah itu. Dengan adanya financial modeling ini, istilahnya kita akan melihat dari segi berapa harga bahan bakunya, terus nanti biaya overheadnya berapa, gajinya berapa, biaya variable costnya berapa, fixed costnya berapa, apa saja yang harus kita pertimbangkan. Lalu nanti kita mau pakai profit berapa. Nah, ini nanti akan sangat erat dengan bagaimana kita kepada pasar. Karena gini, kalau misalnya harganya terlalu tinggi, otomatis nanti konsumen akan ngerasa, loh kok harga produk tersebut terlalu tinggi? Kenapa nih? Emang apa? Kalau terlalu tinggi, konsumen justru malas lah beli produk di tempat kalian karena harganya terlalu tinggi. Mending saya beli di tempat lain yang harganya lebih rendah. Nah, tapi satu sisi kalau kalian ngerasa produk kita kemahalan, udah langsung kita turunin tanpa melihat data. Nah, satu sisi konsumen ngeliat produknya murah, tapi kalau terlalu murah konsumen akan mikir, kok produknya terlalu murah ya? Ada yang salah nggak ini kayak ini? Nggak wajar nih murahnya. Saya jadi nggak percaya nih sama produk ini karena harganya terlalu murah. Itu juga bakal menjadi di otak konsumen. Tapi kalau terlalu murah juga satu sisi, nanti dari segi operasional perusahaan akan istilahnya bekerja lebih keras, dananya nanti berkurang nih segala macam, operasionalnya nutup enggak. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ketika kita membuat sebuah pricing untuk sebuah produk. Nah, dengan adanya financial modeling ini akan membantu kira-kira pricing yang pas itu seperti apa. Lalu selanjutnya adalah bagaimana integrate terkait dengan financial statement atau laporan keuangan. Nah, di sini model ini akan melakukan forecasting atau peramalan terkait bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan. Jadi dengan adanya financial modeling ini kira-kira tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi seperti apa sih kondisi perusahaan dilihat secara keseluruhan. Mulai dari kasnya seperti apa, laba ruginya gimana, neracanya seperti apa. Itu kita benar-benar melihat secara garis besar. Dan dengan kita tahu secara garis besar itu, kita tahu ngambil keputusan di periode selanjutnya seperti apa. Nah, contoh yang selanjutnya adalah valuation model, valuasi atau penilaian.
Mungkin kasarannya, gampangnya untuk ngomongin penilaian ini, ketika teman-teman dulu di zamannya sekolah, itu kan ada ranking 1, 2, 3. Valuasi perusahaan ini kasarannya adalah mau melihat siapa sih yang menjadi nomor 1, siapa yang menjadi nomor 2, siapa yang menjadi nomor 3. Bagaimana nilai dari perusahaan tersebut. Cuman, kalau valuasi ini kita akan melihat dari segi keuangannya, dari bagaimana perusahaan ini bekerja. Untuk apa sih? Biasanya, valuasi ini untuk melihat kira-kira, oh, kalau kita melakukan akuisisi gimana? Mau gabungin perusahaan gimana, atau nanti kayak misalnya, oh, apakah kita butuh pendanaan ulang atau tidak, apakah kalau ada tawaran akuisisi, apakah saya harus ngikut atau enggak. Nah, dengan adanya valuation model ini kita akan tahu kalau misalnya kita mengambil sebuah keputusan, apakah itu menguntungkan bagi kita atau tidak. Jadi valuation model ini kaitannya nanti hal-hal yang berkaitan mau bergabung atau tidak dalam suatu perusahaan, gabungin dua perusahaan atau enggak lah, kasarannya gitu. Dan yang terakhir, contoh terakhir adalah reporting modeling. Nah, reporting modeling ini bisa dikatakan sebagai rangkuman mengenai apa yang namanya laporan keuangan, lalu ada yang namanya laporan kas arus kas masuk, lalu ada neraca, lalu ada laba rugi, dan pokoknya semua hal yang terkait dengan laporan keuangan, di mana kita rangkumkan dari beberapa data masa lampau yang kita gunakan untuk memprediksi bagaimana laporan-laporan laba rugi kita, bagaimana laporan-laporan kas kita, bagaimana laporan neraca kita di kemudian hari atau di periode selanjutnya. Jadi ini juga digunakan untuk melihat secara keseluruhan mengenai laporan keuangan kita. Oke, sampai di sini terkait dengan contoh-contoh financial modeling. Selanjutnya kita akan bahas di subbab selanjutnya. Terima kasih.